Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindya Aprila Putri, biasa dipanggil Nindi atau Nindya, dengan NIM 2203055061067 dari kelas F Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan untuk memenuhi tugas mata kuliah isu mutakhir gizi yang diampu oleh dosen Ibu Irma SKM MKes. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Baik, sebelum saya masuk di inti pembahasan kita, sebelumnya saya akan mereview kembali tentang apa itu gizi buruk. Jadi, gizi buruk itu adalah keadaan gizi balita yang dimana ditandai oleh satu atau lebih tanda sebagai berikut. Yang pertama yaitu pitting edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki. Tanda yang kedua yaitu dimana berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan di bawah atau kurang dari minus 3 standar deviasi. Tanda yang ketiga yaitu di mana lingkar lengan atas atau lila kurang dari 11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan. Baik, selanjutnya kita masuk di materi pembahasan kita yang pertama yaitu tentang 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun tidak semua balita gizi buruk menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap, sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Jadi di dalam 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita ini terdiri dari yang pertama fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat fase tindak lanjut. Baik, fase yang pertama itu fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari. Terapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemanfaatan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi divokasi, konsistensi feses, dan volume urin dan berat badan. Fase yang kedua itu fase transisi. Fase transisi ini adalah di mana masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Mengapa? Karena fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar anak. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTV. Bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi ini dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau RUTV. Pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formula atau kenaikan berat badan. Selanjutnya, fase yang keempat yaitu fase tindak lanjut, di mana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP.
Baik, selanjutnya kita masuk di pembahasan kedua, yaitu tentang 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Namun dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah seperti pada bagan 41 di samping, terdapat beberapa langkah dalam dilakukan dalam waktu yang bersamaan tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Baik, langsung saja kita masuk di langkah yang pertama, yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah di bawah 3 mol per liter atau di bawah atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia yaitu suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Waspadai hipotermia ini bila suhu anak 36 derajat Celcius. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition atau Resomal. Adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu beri resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit, mineral, mix dan air. Yang pertama itu oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadi retensi air, edema dan gagal jantung. Yang kedua gula. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga, larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, suprum dan zin. Apabila anak diare, berikan Resomal setiap kali diare. Yang pertama, untuk anak usia kurang dari 2 tahun diberikan 50 sampai 100 ml setiap kali diare. Yang kedua, untuk anak lebih dari 2 tahun diberikan 100 sampai 200 ml setiap kali buang air besar. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Seperti yang kita ketahui, pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 dan formula 100 dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk ini relatif mengandung kadar natrium rendah. Kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Adapun tata laksananya yang pertama yaitu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, formula 100 atau Resomal. Yang kedua yaitu gunakan larutan Resomal untuk rehidrasi. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk
seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri tersebut seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotemia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun tata laksana dari mengobati infeksi yang pertama yaitu berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak. Jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan shock. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Kemudian adapun pilih antibiotika berspektrum luas, yang pertama, beri amoxicillin atau 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Untuk bayi dengan berat badan kurang dari 3 kg, dosis amoxicillin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam selama 5 hari. Yang kedua, berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB atau HIV. Baik, selanjutnya kita lanjut di langkah yang keenam, yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan fase transisi, karena zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua mulai dari fase rehabilitasi. Karena zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Bila balita gizi buruk mendapat RUTV dengan komposisi semua dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita dapat diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Selanjutnya, langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya, langkah yang ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 200 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein sekitar 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Selanjutnya, langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Seperti yang kita ketahui bahwa pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana peran orang tua dan keluarga sangat penting agar anak gizi buruk dapat mencapai gizi yang baik dan tidak mengalami gizi buruk lagi.
Stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi ini struktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Selanjutnya langkah yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 standar deviasi atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, satu kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.